wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan perawatan harian pada doser D37P, tetapi saya menggunakan foam doser D31P karena doser D31P sedang tidak bisa digunakan atau sedang keluar. Sebelum melakukan perawatan harian, yang harus kita perhatikan yaitu adalah safety. Yang pertama, kita harus menggunakan safety helmet, sarung tangan safety, dan safety shoes. Dan tidak lupa dengan baju memakai reflektor. Oke, di sini saya akan mengecek pada silinder hose yaitu lift. Di sini kondisinya lumayan jelek ya, atau harus diganti karena di sini ada keretakan. Di bagian sini ada keretakan, dan di bagian silinder ini terjadi rembesan oli seperti ini. Ini harus diperbaiki. Ini pada bagian lift. Dan sekarang kita ke bagian angel. Dilihat di sini pada bagian angel tidak terjadi rembesan seperti di lift tadi. Jadi dalam kondisi baik-baik saja. Dan pada kondisi til, di sini bisa dilihat terdapat rembesan yang sangat bisa dilihat. Ini sudah sangat bahaya jika tidak diperbaiki. Ya, selanjutnya kita harus memeriksa engine dan radiator. Bisa dilihat di sini harus kita pastikan di dalam engine ini tidak ada kotoran yang bisa menyebabkan kebakaran, karena pada area engine ini terjadi panas yang sangat panas karena terjadinya pembakaran dan pada engine. Dan selanjutnya di sini ada radiator, bisa kita buka. Nah, di sini bisa kita lihat air radiatornya sangat kurang. Seharusnya harus di leher radiator, dan ini harus ditambahkan air radiatornya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek ada atau tidaknya kebocoran oli pada engine. Bisa dilihat di sini. Jika di sini terjadi rembesan atau di kolong bawah engine, jika terjadi rembesan maka itu terjadi kebocoran. Di sini bisa kita lihat tidak terjadi rembesan, maka masih dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya kita akan mengecek transmisi, bevel gear, dan steering terjadi kebocoran atau tidak. Bisa kita lihat di bawah sini. Ini jika terjadi kebocoran maka olinya akan menetes. Jika tidak terjadi kebocoran maka oli tidak akan menetes. Bisa kita lihat di sini tidak terjadi kebocoran. Ini hanya kotoran sisa beroperasi unit. Dan bisa kita lihat di sini ada final drive. Di sini tidak terjadi kebocoran. Di sini, jika terjadi kebocoran maka terjadi rembesan di bagian sini atau di bagian sini, akan terjadi rembesan, oli akan keluar. Di sini bisa kita lihat di sini kering dan bersih, maka final drive dalam keadaan normal. Nah, kita akan mengecek pada hydraulic tank. Bisa dilihat di sini biasanya ini ada besi itu berwarna putih jika tidak ada olinya. Jika ada oli, dia berwarna kuning atau kekuningan. Dan di sini adalah tempat pengedrainan. Jika terjadi kebocoran maka oli akan menetes. Jika tidak terjadi kebocoran, oli akan kering. Di sini bisa kita lihat di sini keadaannya kering, maka di sini tidak terjadi kebocoran. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek trek, sprocket, dan idler. Di sini bisa kita lihat trek dalam keadaan longgar atau dalam kendor. Ini harus segera diperbaiki sebelum unit beroperasi. Dan pada sprocket di sini harus kita pastikan sprocket tidak dalam keadaan aus. Jika dalam keadaan aus, sprocket akan tidak mencengkram dengan kuat trek link. Dan selanjutnya kita ke bagian idler. Idler di sini kita harus pastikan idler tidak dalam keadaan aus agar aman agar tidak terjadi slip pada trek link.
Oke, di sini kita harus memastikan handrail dalam keadaan baik. Ini adalah pegangan untuk operator saat ingin menaiki unit. Kita harus pastikan handrail dalam keadaan kuat dan kokoh. Di sini bisa kita lihat handrail dalam keadaan kuat, jadi masih bisa digunakan. Di sini selanjutnya kita akan mengecek fuel cap dan breather hole. Di sini fuel capnya dalam kondisi masih bisa digunakan atau masih layak digunakan. Dan kita harus memastikan pada bagian lubang breather hole ini dalam keadaan atau tidak tersumbat. Jika mengalami kesumbatan, maka dia akan terjadi kevakuman pada tangki unit. Selanjutnya di sini saya akan mengecek working lamp. Di sini working lamp harus dinyalakan unitnya. Saya tidak bisa menyalakan unitnya karena saya belum memiliki izin untuk mengoperasikan alat berat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengecek operator seat position. Di sini operator harus dalam keadaan tegak dan nyaman saat mengendarai unit. Pada saat menginjak brake, maka posisi badan harus tetap tegak. Saat menginjak clutch juga dia harus dalam posisi tegak dan tetap dalam keadaan nyaman. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengecek brake pedal travel. Di sini saat posisi brake pedal diinjak full dan saat dilepas jaraknya harus 50 sampai 60 cm. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengecek pada bagian upper, wiper, seat belt dan mounting clamp. Di sini bisa dilihat tidak ada upper, seat belt, mounting clamp dan wiper. Karena ini dozer jenis kanopi, maka tidak ada wipernya seperti itu. Oke, di sini saya akan mengecek level oli pada transmisi, bevel dan clutch dan steering clutch. Di sini bisa dilihat jika kita lap terlebih dahulu dan kita masukkan kembali dipsticknya, kita masukkan kembali, bisa dilihat jika oli harus berada pada posisi high dan low. Di sini posisi oli di bawah rata-rata atau di bawah low, maka oli harus diisi. Dan selanjutnya bisa dilihat, kita lap terlebih dahulu dan kita masukkan lagi. Di sini oli juga di bawah low, maka oli harus diisi lagi. Dan yang terakhir, kita lap terlebih dahulu, kita masukkan lagi dipsticknya. Di sini oli di atas rata-rata atau di atas high, maka oli harus dilakukan pengedrainan sebelum unit beroperasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan oli engine. Nah, cara pengecekannya sama seperti yang lainnya tadi. Setelah kita lap, kita masukkan lagi. Dan sudah dimasukkan, kita lihat di sini level oli di bawah rata-rata, harus di antara high dan low. Di sini posisi oli tidak di bawah low, maka harus dilakukan pengisian ulang pada oli engine.